Selamat hari Minggu, salam sehat. Minggu ke-16 setelah Trinitatis 27 September 2020. Khotbah kita diambil dari Evangelium 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan topik kepedulian terhadap disabilitas. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya, oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah bagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Janji adalah hutang yang harus dibayar. Saudara-saudara, ungkapan tersebut mengandung makna bahwa janji sama halnya seperti kita berhutang, di mana ada hak seseorang di dalamnya yang harus kita bayar. Karena itu janganlah coba-coba berjanji kepada seseorang jika saudara sulit atau tidak dapat memenuhinya. Sebab di dalam janji, nilai sebuah kepercayaan dipertaruhkan. Dalam perikop ini dikisahkan bagaimana Daud menggenapi janjinya kepada Yonatan yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 15
sampai dengan ayat 17. Meskipun Saul ayahnya Yonatan tidak pernah memperlakukan Daud dengan baik, bahkan selalu berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Daud dan Yonatan tetap menjadi sahabat baik. Begitu berharganya makna persahabatan itu, membuat Daud menepati janjinya kepada Yonatan, walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, oleh karena itu kisah Daud ini memberi dua pesan berharga bagi kita saat ini, terutama kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Yang pertama, memiliki integritas. Saudara-saudara yang terkasih, Daud adalah contoh orang yang memiliki integritas dalam hidupnya. Perkataan selalu disertai dengan perbuatannya. Hal ini dapat kita pelajari dari kesetiaan Daud terhadap perjanjian dengan Yonatan. Perjanjian yang diikat dengan Yonatan tetap dianggap penting oleh Daud walaupun Yonatan telah mati. Demikian juga hendaknya kita belajar setia dengan kata-kata kita sendiri. Oleh karena itu tidaklah heran jika seseorang akan lebih dikenal dari perbuatannya, bukan perkataannya. Itu sebabnya ada istilah NATO, no action, talk only. Manang di hata bata di dok holan hata, holan madok do di boto, aledang diulahun. Banyak orang menunjukkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang. Ada orang yang mengajar sesuatu tetapi melakukan yang lain. Ada orang yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang mempunyai sifat ini dan itu, tetapi yang menunjukkan perbuatan yang sebaliknya. Marilah kita belajar untuk menjadi orang yang berintegritas, mempunyai konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Biarlah perkataan kita dapat dipercaya oleh orang-orang karena mereka melihat betapa konsistennya kata-kata kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Jika kata-kata kita harus kita hargai dengan komitmen untuk menjalankan, maka perjanjian yang kita ikat harus dipandang lebih tinggi lagi. Apalagi perjanjian yang diikat di hadapan Allah. Yang kedua, menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebagaimana seruan topik minggu kita, kepedulian terhadap disabilitas, mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang hukuman yang bercacat di hadapan Allah karena dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Namun karena kasih setia daripada Allah yang memberikan setiap kesempatan dan waktu kepada kita untuk menyesali diri kita sebagai orang yang hina di hadapannya, sebagaimana ungkapan Mephiboset di ayat 8 ketika ia menyadari dirinya yang hina seperti anjing mati. Dan ia pun bersembah sujud kepada Daud yang telah menerimanya. Saudara-saudara, demikian jugalah kita memandang saudara-saudara kita yang di Babel. Bahwa ketidaksempurnaan mereka justru menyadarkan kita bahwa kita pun sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak sempurna di hadapan Allah, yang hanya mengharapkan belas kasihan daripada Allah semata. Oleh karena itu, kiranya kita tidak memandang sebelah mata terhadap saudara kita yang di Babel, sebab mereka juga tidak mengharapkan terlahir demikian. Marilah kita menunjukkan kepedulian kita kepada mereka dan memperlakukan mereka juga sebagai pewaris kerajaan Allah yang berhak atas kasih Tuhan melalui hidup kita, bukan malah mengasingkan mereka
dan menganggap mereka aneh atau berbeda dari kita. Bahkan terkadang mereka mampu mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang normal, seperti saudara-saudara kita yang diasuh oleh Panti Karya Hepata, Huria Kristen Batak Protestan yang ada di Laguboti. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dengan talenta di bidang musik, bernyanyi, bermain musik, dapat menghasilkan keterampilan yang bermanfaat, yang mana saya sendiri juga tidak bisa membuatnya. Karena itu mari kita menghargai mereka. Dan di mana saja kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang di Babel, agar kita memperhatikan mereka dan menolong mereka, sebab mereka juga adalah pewaris kerajaan Allah. Amin. Salam sehat, Horas. Mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.